Selayang pandang tentang Wali Nyatu. Wali Nyatu adalah waliullah yang sangat melegenda di Pulau Lombok, lebih-lebih di kalangan masyarakat Lombok Tengah atau tepatnya di Desa Rembitan bagian selatan Pulau Lombok. Sebutan Wali Nyatu dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyatu artinya nyata, karena masyarakat sangat mempercayai bahwa Wali Nyatu benar-benar sebagai seorang wali. Konon Wali Nyatu memiliki 33 nama di setiap desa atau kampung yang pernah disinggahi. Ia disebut dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Sayyid Abdullah. Gelar ini diperoleh setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Sebagian masyarakat mempercayainya bahwa ia berasal dari negeri Timur Tengah karena ciri-ciri wajah dan postur tubuh yang dimiliki persis seperti dari bangsa Arab. Perihal kedatangan ke Pulau Lombok tidak jelas. Berdasarkan penuturan Tuan Guru Haji Najmuddin Makmum, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah, menuliskan dalam bahasa Sasak tulisan Arab Melayu. Wali Nyatu datang dari arah barat dan menamakan dirinya Raden Datang. Kisah Raden Datang seringkali dikaitkan dengan cerita Mami Butuh dan Inak Butuh alias Amak Bangkul dan Inak Bangkul. Sekitaran tahun 1800-an, di zaman kerajaan Karangasem yang dipimpin oleh anak Agung Gede Jelantik dan masih menguasai Lombok, disebutkan sebuah cerita tentang kedatangan Raden Datang yang mampir ke pondok Mami Butuh yang tinggal di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Mami Butuh adalah seorang pengembala kerbau. Kedatangan Raden Datang secara tiba-tiba yang sebelumnya didahului oleh kedatangan Raden Parnas. Ketika itu Mami Butuh sangat bersedih dengan linangan air mata karena ditinggalkan pergi oleh Raden Parnas. Raden Parnas adalah anak angkatnya dan tinggal bersamanya selama 8 tahun. Akan tetapi kemudian Raden Parnas secara tiba-tiba menghilang. Di tengah kesedihan Mami Butuh, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sebelumnya dianggap Raden Parnas, tetapi sebenarnya adalah Raden Datang. Setelah lama bercerita, Raden Datang diperkenankan untuk tinggal bersama Mami Butuh dan diangkat menjadi anak angkat. Selang beberapa waktu kemudian Raden Parnas akhirnya kembali pulang. Mami Butuh sangat senang dan sangat terhibur hatinya karena kini telah mempunyai 2 anak angkat untuk membantu mengembalakan kerbaunya. Hubungan Raden Parnas dan Raden Datang sangat dekat layaknya seorang saudara kandung. Mami Butuh sangat berbahagia meskipun ia tidak memiliki keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniainya 2 orang pemuda. Kasih sayang yang diberikan kepada kedua pemuda itu layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Keduanya terkenal sangat ulet dan rajin. Setelah 7 tahun bersama Mami Butuh, Raden Datang menganjurkan permintaan kepada ayah angkatnya. Ia meminta untuk dihitan. Permintaan tersebut disambut gembira. Bukan hanya Raden Datang yang dihitan, tetapi Raden Parnas juga ikut dihitan. Pada hari Kamis tanggal 12, tidak disebutkan tahunnya, dilangsungkan acara hitanan yang sangat meriah. Berbagai acara hiburan didatangkan untuk menghibur para tamu undangan yang datang. Sungguh berbagai macam makanan serta suara bertabuhan kendang belik rebana terdengar bertalu-talu, mengiringi kebahagiaan masyarakat Rembitan pada waktu itu. Banyak kemudian masyarakat setempat mengikuti tata upacara seperti yang dilakukan Mami Butuh. Masuknya ajaran agama Islam yang mereka terima hanyalah sebatas keimanan. Ajaran itu pun belum terlalu sempurna. Mereka menganut ajaran kepercayaan wetetelu dan pengaruh budaya animisme dan dinamisme yang masih kental. Adapun kemudian yang mengikuti acara hitanan seperti itu adalah masyarakat Rembitan. 5 tahun setelah dihitan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Rajab, Raden Parnas dan Raden Datang mengajak teman-teman untuk bermain layang-layang di sebuah padang yaitu Landang Batu Belik, yaitu di sebelah selatan Desa Rembitan. Ketika layang-layang naik dengan kencang, Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk memegang tali layang-layang. Seketika itu juga Raden Parnas melesat ke atas bersama layang-layang. Ketika di atas, Raden Parnas melihat sekumpulan orang mengelilingi kota hitam dan mengelilinginya. Akhirnya dijawab oleh Raden Datang bahwa yang dilihat itu adalah Ka'bah, dan orang yang keliling itu adalah sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kejadian ini pun disaksikan secara nyata oleh teman-temannya, dan apa yang dilihat adalah sama seperti yang dilihat oleh Raden Parnas. Kejadian ganjil berikutnya adalah Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk menunggu kerbaunya sementara ia mau pergi sholat Jumat di Mekah dan berjanji akan membawakan teman-temannya bagi Mekah atau kurma. 3 jam kemudian Raden Datang kembali dengan membawa sekarung kurma yang dijanjikan kepada teman-temannya. Para sahabatnya kembali terheran-heran dan menanyakan tentang Mekah sholat Jumat. Akan tetapi Raden Datang kemudian menjelaskan secara rinci. Berita ini kemudian tersiar sampai ke pelosok desa dan kampung. Berita tentang karomah dan kewalian Raden Datang membuat masyarakat Rembitan terkagum-kagum dan mereka mulai mempercayai bahwa Raden Datang benar-benar seorang waliullah.
Setelah sekian lama bersama Mami Butuh, kesedihan pun mulai menimpa Raden Datang. Mami Butuh sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Belum kering air mata kesedihan Raden Datang, akhirnya Raden Parnas pun menyusul. Pada suatu ketika Raden Datang menunjukkan gelagat yang aneh yang menggali lubang. Perilaku ini menimbulkan keheranan bagi teman-temannya. Ia berpesan, lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan kalian. Aku hanya ingin istirahat dalam lubang tanah ini. Ia pun masuk ke dalam lubang. Sampai 3 kali teman-temannya memeriksakannya, tapi ia masih terlihat sedang tidur. Tetapi keempat kalinya setelah waktu Isya, Raden Datang menghilang dari tempat pembaringannya. Masyarakat Rembitan sangat sedih dengan berita menghilangnya Raden Datang. Karomah dan kewaliannya betul-betul nyata sehingga disebut Wali Nyatu. Kenapa makam Wali Nyatu Rembitan hanya dapat dikunjungi pada hari Rabu saja? Mereka yang berkunjung tidak hanya dari Lombok saja, melainkan datang dari Jawa. Informasi itu terus disampaikan dari mulut ke mulut atas petunjuk spiritual. Kebiasaan berkunjung pada hari Rabu terus terpelihara. Dalam kaitan berkunjung pada hari Rabu memang menjadi buah bibir masyarakat. Namun konon hari Rabu adalah hari baik di mana Wali Nyatu memberikan berkah secara utuh. Beberapa warga mengaku pernah ada wangsiat dari Wali Nyatu yang menyebutkan ia berada pada hari itu. Akhirnya berkunjung pada hari Rabu terus terpelihara.